Gitu. Ada seperti itu. Harta yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari situ. Makanya kemudian kata Ibnu Rajab, yang dicela itu sebenarnya adalah dunia terkait dengan sikap kita. Ketika orang rakus dengan dunia, tidak mempertimbangkan syariat, dia menjadi bakhil, menjadi zalim, korupsi dan lain-lain. Itulah dunia. Tapi ketika orang menjadi dermawan, rajin pengasih, maha pemberi, gitu, ya itulah akhirat. Itu perbandingannya. Hadis berikutnya dari Imam Tirmizi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyashfa'a li yaumal qiyamah. Anas pernah minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikanlah aku syafaat nanti pada hari kiamat. Enak ya kalau sahabat itu bisa langsung minta ke Rasul. Rasulnya kan ayah kene, ya Rasul, mungkin di akhirat abdi pasihan syafaatnya. Kata Anas. Ya apa jawaban Rasul? Ana fa'ilun insyaallah. Lisan Rasul, ana fa'ilun insyaallah. Ya, nanti aku akan syafaati engkau insyaallah. Gitu kata Rasul kepada Anas. Luar biasa. Qala, berkata lagi Anas, fa'aina atlubuka? Nanti di mana aku mencarimu ya Rasul? Anas nanya. Mun pakai mungkin teh. Paciweuy. Nanya Anas, nanti aku mencarimu di mana? Kan hese dengan Rasul. Mun urang ya sajaman jeung Rasul nanya gitu. Ya Rasul enggak bisa paatannya? Insyaallah. Nanti di mana abdi bila di Gusti gitu. Nanya akan bisi ke mun urang di hajatan oge ningali dengan baturan nu datang WA-an hese. Mana? Di mana kamu? Hese. Paciweuy. Oh iya pada masa salam dunia kumpul. Wajar kalau Anas nanya. Nah jawab Rasul, awalu ma tatlubuni as-sirah. Carilah yang pertama aku di sirah. Gitu. Kan di sirah kata Rasul. Ya, tempat pertama kamu bisa menemukan aku di sirah. Kultu. Itu cek Anas. Aku bertanya lagi. Fa'ilam alqalqa, kalau aku tidak menemukan engkau di sirat bagaimana? Qala fatlubni indal mizan, carilah aku di mizan, kata Rasul. Kultu, nanya deui Anas, fa'ilam alqalqa indal mizan, bagaimana kalau aku tidak menemukanmu di mizan? Qala, menjawab Rasul, fatlubni indal haud, carilah aku di haud, di telaga Kautsar. Kata Rasulullah SAW, fa inni la akhti'u hadhihi salasah mawaqit. Aku tidak akan berada selain di 3 tempat itu. Jadi Rasul yang fokus tetap di 3 tempat itu. Di sirat, di mizan, dan di haud. Makanya tidak ada tempat, kata Rasul dalam hadis beliau, yang akan aku tinggalkan kecuali 3 tempat itu. Yang lainnya Rasul akan meninggalkan, akan berpindah. Tapi di tempat itu Rasul tidak akan berpindah. Hada hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Waqad taqaddama min hadis Aisyah annahu qala amma salah satu mawatin fala yanqulu ahadun ahadan. Dan di 3 tempat inilah orang tidak kenal ayah, ibu, anak, dan saudara. Makanya kenapa harus mencari Rasul di 3 tempat ini masing-masing. Itu masing-masing. Mijan-mijan heula timbangan. Itu tidak akan saling menambahkan amal di 3 tempat ini. Setelah keluar dari tempat inilah baru kemudian. Itu. Masya Allah. Sekarang tidak akan tergambarkan bagaimana dasarnya padang mahsyar nanti kecuali dengan iman. Bagaimana kita mengandalkan amal pribadi masing-masing, bukan amal siapa-siapa. Amal siapa-siapa itu hanya membantu dan memperkuat saja. Kita punya amal pribadi. Kalau punya amal,
Alhamdulillah kita bisa tenang dengan amal kita. Gitu. Mudah-mudahan amal kita ini akan mengundang syafaat Rasulullah SAW. Pantas kita diberikan syafaat gitu dengan kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita dan lain-lain dosa-dosa yang kita lakukan di dunia yang susah kita hindari semuanya. Nggak mungkin kita menghindari dosa semuanya. Minimal mengurangi dosa dan memperkuat amal-amal soleh kita. Nah ini yang disampaikan oleh Anas bin Malik dalam hadis Imam Tirmizi. Ya, luar biasa jadi ya. Jadi kita karena ngaji jadi tahu, oh ada 3 tempat yang Rasul standby di sana. Itu Rasul standby di Sirat, di Haud dan di Mizan. Ya, disitulah Rasul nanti seperti yang sudah kita bahas di Mizan ya. Itu Masya Allah, orang ada yang kekurangan sedikit amalnya gitu, dia harus minta ke siapa gitu. Makanya syafaat itu luar biasa syafaat itu. Hadis berikutnya dari Ibnu Mubarak dan Abdullah bin Salam, idza kana yaumul qiyamah jama'allahu al-anbiya nabiyyan. Pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan para nabi satu-satu. Wa ummatan hatta yakunu akhiruhum markazan Muhammad wa ummati. Sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Wa yudrabul jusru ala jahannam, dan dihamparkan jembatan di atas jahannam. Wa yunadi munadin, dan ada yang memanggil ya, yang memanggil tanpa bentuk. Aina Ahmad wa ummatuhu, mana Ahmad dan umatnya? Maksudnya Muhammad, karena Nabi Muhammad itu nama lainnya adalah Ahmad di kalangan orang-orang Nasrani, ahli kitab. Fayaqulu Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam atatbi'uhu ummatuhu barruha wa fajiruha. Jadi ketika Nabi Muhammad di absen, mana Muhammad? Ngacu Rasul itu. Kemudian berkumpul umatnya, masih belum dipilih, barruha wa fajiruha, yang solih yang tidak solih berkumpul. Hatta idza kana ala sirat, kemudian sampai menuju sirat, kemudian apa? Tamasallahu absara a'daihi fatahafatu finnar, maka Allah membutakan orang yang menjadi musuh-musuh Rasulullah SAW. Kemudian fatahafatu finnar, maka berjatuhanlah mereka di atas sirat, yaminan wa shimalan, di kanan dan di kiri. Wa yamdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wasolihuna ma'ahu, dan Nabi melewati sirat dengan orang-orang yang solih. Jadi saat itulah disortir hadis ini, disortir orang-orang yang fajir ya, pendosa itu berjatuhan di sirat. Wasolihun, dan orang-orang solih ma'ahu. Fatatalaqahumul malaika fayadlunahum ala tariqil jannah ala yamini wa ala shimali. Kemudian dituntunlah ketika melewati sirat, dituntunlah oleh malaikat menuju surga di kanan dan di kiri. Hatta yantahi ila rabbih wa yudau lahul kursi min janibil ukhra. Kemudian sampailah di kursi Rasulullah SAW, diberikan singgasana. Summa yut'a nabiyyun wa ummatun hatta yakuna akhiruhum nuhan. Nah, dalam hadis ini dalam makalah ini disampaikan bahwa jadi ketika Rasul sudah sampai, diberikan kursi, beliau duduk di kursi, kemudian dipanggillah nabi-nabi yang lain selain Rasulullah SAW, dan yang terakhir dipanggil adalah Nabi Nuh alaihissalam dalam riwayat Ibnu Mubarak. Jadi kita banyak ilmu pengetahuan tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di padang mahsyar nanti, gitu ya, yang menggambarkan bagaimana Allah Maha Berkuasa, Malikul Mulk, Raja di Raja,
yang terserah Allah Subhanahu wa taala bagaimana proses pada masa itu berlangsung. Dan itu gambarannya sangat menyeramkan sekali, terutama untuk orang-orang yang tidak punya amal soleh ketika di dunia. Tidak punya amal soleh yang menjadikan harta sebagai status ketinggian, derajat, padahal bukan itu. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala nanti akan menjelaskan tentang bahwa orang-orang yang masih punya iman, yang masih punya tauhid, mengimani Allah dan tidak syirik, tapi banyak dosanya, itu akan ada proses tertentu. Gitu. Makanya kita bisa lebih meyakini bagaimana Rahman Rahimnya Allah ketika kita punya iman. Ya. Ketika punya iman, masih dihargai iman kita itu luar biasa, walaupun kita berlumuran dosa. Nanti akan ada, makanya nanti syafaat Rasulullah SAW itu luar biasa. Syafaat selain dari Rasul juga luar biasa. Syafaat orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi dari sekarang. Itu ada satu momen nanti kita tetap membutuhkan orang lain, seperti yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya ya, tentang bagaimana orang di akhirat itu mungkin dia hanya kurang satu amal untuk masuk surga, tapi dia pas-pasan gitu maksudnya timbangan anak, dia harus mencari satu amal saja pahala, bisa nggak diberikan dari orang lain. Itu bisa dari anak, bisa dari teman, besti kita dulu gitu. Ya. Boleh jadi ada orang yang ketika di dunianya tidak akrab dengan kita, tapi ketika di akhirat itu kita bertemu dengan dia karena kita mencari siapa yang mau menyumbangkan, kalau bahasa dunia sekarang, menyumbangkan amalnya untuk saya, timbangannya supaya lebih sagram kayak gitu, dengan sagram, butuh amal beratas sagram. Itu kadang-kadang orang yang mungkin kita tidak perkirakan, tiba-tiba saja itu orang itu sama Allah kan dikasih derajat, dia tetap dia yang masuk surga duluan. Kenapa? Karena dia berkorban untuk temannya. Gitu, di hadis-hadis yang sudah kita bahas sebelumnya. Gitu. Ya. Nah ini gambaran tentang as-sirat sampai pertemuan hari ini. Berikutnya nanti kita akan bahas juga tentang syafaat, bahasan ulang catatan-catatan kecil tentang syafaat, tentang orang yang berdosa bagaimana mendapat syafaatnya gitu. Kemudian tentang kondisi surga, kondisi neraka seperti apa. Mudah-mudahan bahasan-bahasan ini akan senantiasa memperkuat iman kita dan menggunakan sebaik-baiknya usia kita, sisa-sisa usia kita. Bagi yang sudah melebihi 60 tahun, bonus usia yang Allah sudah berikan itu nilainya luar biasa ya. Ada kesempatan menambah amal soleh dan itu tidak semua orang memiliki bonus usia itu ya, dari yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Kesempatan berharga menggunakan amal kita seoptimal mungkin selama kita masih punya kekuatan usia, supaya semuanya bisa memberatkan mizan kebaikan kita, meringankan hisab kita, melancarkan perjalanan kita di sirat, menikmati haud telaga Rasulullah SAW gitu. Sampai kita menikmati bagaimana nikmatnya surga yang di dalam Al-Quran digambarkan, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan dalam Ibnu Rajab dalam hadis tentang surga itu menggambarkan surga itu sungainya itu macam-macam. Ayat sungai madu sampai ayat sungai khamar. Sungai khamar. Yang kita nggak boleh kalau di dunia ya. Sungai khamar. Yang kalau kita mah di dunia kan tuh sungai fermentasi berarti. Sungai fermentasi dari buah-buahan. Surga premium. Insyaallah ya.
Nah, kebayang kita bisa menikmati nikmatnya khamar di surga. Bisa minum dan bisa mandi. Tong dipikiran cara apa menurut awak itu? Nah, cara apa? Dihilangkan sifat sakarnya, memabukkannya dan nikmat. Ada sungai susu dan lain-lain. Masya Allah. Ini jadi motivasi. Makanya surga itu jadi motivasi hidup. Itu jangan dihilangkan dari benak kita. Surga itu jangan. Itu syar'i. Makanya doa kita Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho Allah, minta surga. Bukan hal yang melanggar syariat, minta surga. Contohnya ada. Jangan saya mau tidak perlu surga, pengennya ridho Allah, enggak begitu. Rasul saja minta surga, minta ridho dan minta surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mah minta surga itu dalam amal. Makanya boleh amal karena surga. Bagian dari amal lillahi ta'ala itu minta surga dan jauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja dulu pembahasan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita senantiasa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita sampai di akhir perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.